Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Rahmat Effendi akan membawakan materi jaringan komputer internet. So, kita langsung saja ke videonya saja ya. Jadi, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain untuk berbagi data dan sumber daya. Jaringan komputer menggunakan protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui kabel atau nirkabel. Media koneksinya ada dua, yaitu yang pertama adalah kabel. Contohnya fiber optik dan twisted pair. Sedangkan wireless itu ada wifi dan bluetooth. Next, kita kan tadi sudah bicara tentang jaringan komputer ya. Kita lanjut dengan cloud. Apa sih itu cloud? Cloud adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data melalui internet. Cloud juga dikenal sebagai komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komunikasi seperti penyimpanan, aplikasi, dan perangkat lunak melalui internet. Sumber daya tersebut disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Manfaat cloud computing antara lain: pertama, hemat biaya operasional. Yang kedua, pengelolaan data lebih optimal. Ketiga, keamanan data terjamin. Dan keempat, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, dan performa. Nah, kembali lagi nih di fungsi jaringan komputer. Berikut beberapa fungsi jaringan komputer. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Yang kedua, transfer data. Yang ketiga, memudahkan akses informasi. Yang keempat, memudahkan kolaborasi. Yang kelima, memudahkan pengelolaan data. Yang keenam, penyimpanan data. Dan yang terakhir, memudahkan berbagi ilmu pengetahuan. Next, jaringan komputer berdasarkan tipe luas. Jaringan komputer memiliki beberapa tipe sesuai luas areanya. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas, seperti pada rumah, ruang tertentu, dan lainnya. Yang kedua ada CAN atau CAN, Corporate Area Network. Jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu, yang biasa terdiri atas beberapa LAN. Jadi, untuk CAN ini yaitu kumpulan dari Local Area Network atau LAN itu. Jadi seperti antar rumah, antar ruang, itu akan membentuk jaringan yang dinamakan CAN atau CAN. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan komputer pada area kota metropolitan. Jadi ini lebih ke suatu tempat atau kota lah, bisa dikatakan. Yang keempat yaitu WAN atau Wide Area Network. Jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitan dengan jaringan yang lebih proper. Nah, ini berarti seperti upgrade-nya versi MAN, jadi namanya itu WAN. Oke, kita masuk ke sejarah internet. Perkembangan jaringan komputer selanjutnya adalah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika ARPA, Advanced Research Project Agency, membentuk jaringan komputer bernama ARPANET. Jadi ARPA ini pada tahun 69 menciptakan jaringan atau membentuk jaringan yang bernama ARPANET. Berikut adalah beberapa tonggak sejarah perkembangan internet.
1969, ARPA mengirim pesan pertama dari UCLA ke Stanford Research Institute. 1980-an, internet mulai berkembang pesat dan mampu membuka berbagai universitas di Amerika Serikat. 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diaplikasikan ke publik. 1986, National Science Foundation Network atau NSF-NIT didirikan sebagai pengganti ARPANET. Next, 1990, internet mulai bisa mengirimkan informasi grafis. 1993, internet didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. 1994, internet mulai masuk ke Indonesia. Hingga saat ini yang kita pakai sehari-hari, guys. Di Indonesia, internet mulai dikembangkan oleh RMS Ibrahim Adi Sumarta dan tokoh-tokoh lainnya. Layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTECnet pada tahun 1994. Konsep sistem komputer, jaringan komputer, dan internet bisa dikatakan sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, komputer adalah seperti orang. 2. Jaringan komputer adalah seperti sebuah komunitas. Jadi komputer berkumpul atau suatu komputer yang saling bertautan itu akan membentuk sebuah jaringan komputer. Dan yang ketiga adalah internet sebagai dunia atau tempatnya. Jadi ketiga tersebut saling bertautan atau koneksi. Kita lanjut dengan konektivitas internet menggunakan kabel. Yang pertama ada dial-up PSTN, Public Switch Telephone Network. Teknologi dial PSTN adalah koneksi internet yang umum di awal kehadiran internet di Indonesia. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini adalah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Dial-up ini akan bekerja melalui jalur PSTN atau Public Switch Telephone Network hingga bisa terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Kecepatan akses koneksi internet dial-up hanya 12 hingga 20 Kbps, maksimum hanya 56 Kbps kilobyte per second. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Koneksi jaringan internet yang banyak digunakan saat ini adalah koneksi dalam jaringan lokal dengan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider atau ISP. Kemudian, komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial atau UDP. Dan selanjutnya ada konektivitas internet menggunakan nirkabel. Yang pertama ada GPRS atau General Pocket Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirim data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Yang kedua ada wireless LAN. Wireless LAN biasa disebut dengan Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang disingkat sebagai Wi-Fi yang merupakan standar yang digunakan untuk menggabungkan koneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi berada pada 2,4 Hz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi adalah praktis karena tidak perlu memasang kabel jaringan, namun koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas.
Yang ketiga ada akses satelit. Jaringan koneksi internet ini merupakan layanan internet yang menggunakan satelit sebagai titik akses untuk mengirimkan dan menerima data. Ini memungkinkan akses internet di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel tradisional. Koneksi internet ini menggunakan antena parabola yang dipasang di tempat terbuka untuk mengarahkan sinyal ke satelit yang tepat di orbit bumi. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.